Apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Nggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang, karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birrul waliden, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah, di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi memang salah kaprah itu, Mas. Begitu bupati baru dia ambil sana ambil sini, copot sana copot sini gitu. Pecat ini pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah, undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Gak susah kita. Loh, kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham, pejabat yang ngerti itu, kan begitu. Jadi tidak ada taat pada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah, kan begitu. Kan begitu. Cuman tajalinya, prosedurnya seolah-olah kita taat, kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran refleksi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres. Aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab. Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam, enggak gitu toh ya. Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, nggak ada apapun ya, mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern tuh kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri. Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda tidak akan mencuri, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil Anda melindungi 3 hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh karena itu haknya Tuhan. Nomor 2, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, tidak usah mengutuk yang makan lontong. Ini susah di Indonesia itu ngono iku. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bendino. Wis tak badoken lontonge, gak usah nyalano. Pecel ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu. Kalau sekarang tidak bisa berdebat. Sementara kita di antara Islam ada yang berdebat. Kalau kamu berdoa mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya toh? Gitu toh? Wong bukan bapakmu. Karena yang sampai ke Tuhan itu cuma 3, gitu kan? 1. Enggak, 1
amal sodakoh. Jadi pokoknya kebaikan-kebaikanmu. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan bapaknya. Selain 3 itu tidak sampai gitu kan? Sopo sing ngomong ngono iku? Nyele lambene kene tak keplene tembok. Sing ngomong ngono iku sapa? Itu kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Terputus amalnya itu tidak sama dengan tidak sampai doanya. Terputus amal itu maksudnya tidak bisa kerja di pabrik lagi, tidak bisa ngurusi warung lagi, itu kan terputus amalnya. Tidak bisa ke Al-Falah lagi, tidak bisa nyambangi gereja lagi, itu maksudnya terputus amalnya. Karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya tidak sampai. Gitu loh. Wong jelas kok ingkotoa itu putus amaluhu, amalnya. Ilamin salatin, kecuali 3 tadi. Gitu. Nah, kalau Anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad mendoakan semua umat manusia, semua kaum muslimin yang mati maupun yang hidup, semua didoakan. Nah kalau gitu Rasulullah sia-sia dong. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati didoakan sama Rasulullah. Sekarang kalau memang tidak sampai, bilang sama Muhammad, cari kuburannya. Kamu doa dulu, tidak sampai loh. Ayo berani ngomong gitu kamu. Nah yang benar Gus Dur. Gus Dur ditanya orang, Gus, kalau mendoakan mayat itu sampai apa enggak? Terus Gus Dur dengan ngantuk-ngantuk bilang, sampai lah. Loh kok Gus Dur berani memastikan, sebentar, doamu balik apa enggak? Ya enggak Gus, ya sudah sampai berarti. Kok enggak balik kok? Lo nak kirim paketnya ndak balik berarti sampai, kan gitu. Anak yang paling simpel Gus Dur itu. Lah ngomong balik tak gak mboten Gus, ayo tutuk nang ngono rek. Jadi sudahlah. Tuhan itu semua milik Tuhan. Anda sholat di gereja, gereja kan urusan mereka menyebut gereja. Anda tidak menyebut gereja karena menurut Anda itu gedung, karena Anda tidak terkait sama teologi Kristen. Bagi mereka juga Al-Falah ini kan Anda anggap masjid, karena rumah biasa sebenarnya. Benar? Kalau nanti kemana ke masjid, kan orang bayangin wono ngene. Enggak ono. Nah masjid, dia menjadi masjid Al-Falah adalah terletak di dalam pikiran dan hatimu. Betul enggak? Nah kata Muhammad, dimanapun engkau bersujud, itulah masjid. Mau di sawah, mau di jalan raya, ya cuman jangan di jalan raya. Kecuali pas ditutup. Kok kon mentang-mentang alim, duhur langsung mudun kendaraan sembahyang. Nah gitu ya teman sekalian. Jadi dimanapun engkau bersujud, di situ masjid. Ini banyak dilanggar oleh teman-teman kalangan-kalangan Islam sendiri. Kok kamu sholat di gereja? Loh ini gereja kan bagi mereka, bagi kita itu gedung. Dan yang sampai ke kita adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Masa ono lemah Kristen, ono tembok Kristen, masa tembok ini Kristen, enggak ono tuh ya. Tembok iki PKS, enggak ono. Tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai, gitu loh cara berpikirnya, betul enggak? Kadang-kadang hari Minggu beliau memfungsikan itu sebagai tempat peribadatan, terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk kenduran, ya tempat kenduran. Kok ruwet sih arek-arek iki yang bener gak? Angel urip pisan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk beribadat teman-teman Yahudi, juga teman-teman Kristiani, tidak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Dan iso ditelorong temen karo tonggo. Bayangan ono kebatian di gereja. Mbok. Wis mesti teko Allahu Akbar enggak wawancara iku. Sopo iki gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Jadi kan tadi saya bilang, udah ndak usah ngomongin Jokowi dulu, wong kamu ndak paham. Ndak usah ngomongin politik Indonesia, apa lu kon
ngomongno politik Indonesia duduk penggaweanmu, duduk tugasmu, tenang ae Pak wis Pak Jokowi, Pak SBY, Pak sapa sak karepe kono, sing penting aku dadi wong apik, selesai. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain, that's all life. Gitu ya. Kalau Anda bertugas sebagai Indonesianis politolog lah, baru Anda tanya itu. Politolog itu hanya ya politolog, orang yang ahli politik, sama dengan sosiolog itu kan orang yang ahli ilmu sosial itu. Lagi ini apa menurut dadi politolog? Nyambut gawe kadang-kadang Senin Kemis sadane dikon dadi politolog. Lah apa gitu ya? Oke. Saya lengkapi. Depan sendiri fikih, usul fikih, akhlak. Di belakang akhlak ada yang namanya akidah. Kalau kita menyebutnya teologi. Apa kalau di Kristen saya nggak tahu. Pokoknya akidah ini urusan hubungan sama Tuhan. Kepastian yang padat bahwa saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya itu begini, saya begitu. Itu namanya teologi. Di belakang teologi ada yang namanya takwa. Takwa itu adalah online-nya kita terus menerus dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan dari kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Seluruhnya tadi namanya iman. Itu konco-konco. Nah saiki wis gak karu-karuan iman takwa wis dicampur aduk gak karu-karuan, endi kacang di kedele wis gak karu-karuan saiki. Gitu kan. Setiap pengajian selalu disebut mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ke tahun 45 lho pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kapan meningkatnya kok bendino meningkatkan terus. Gitu kan. Jadi Bapak sekalian, jangan bertengkar soal fikih tadi. Wong di ya sampean lho. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Kalau tafsirnya Imam Hanafi Allahu Akbar ngene. Enggak kan bingung ngono lho ki arek iki kok tangane ngene ya. Lah ndak apa-apa tangannya begini, asal ndak begini aja. Karena masing-masing ada sejarahnya, ada nasnya, ada legitimasi historisnya. Jadi tidak apa Allahu Akbar, tidak apa-apa. Allahu Akbar ono meneh sing ngene. Terus kita arah sarahasen sembayangnya ini. Ono meneh saking sregepe Allahu Akbar itu diputer karena hatinya enggak kunjung khusyuk. Allah. Wah, begitu bari mereng ngene iki kene kene. Sing bener sing ndi? Sing bener adalah memohon kepada Allah, ya Allah terimalah semua sepanjang mereka berniat baik untuk menghadapmu. Kan begitu. Perkara perbedaan tidak masalah. Apa tahiyat at-tahiyatul ono sing gini, asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Baru gini kan? Ono mana sing langsung at-tahiyatul langsung gini. Begitu Muhammadar Rasulullah. Ciangel ya arek-arek. Saya bilang Canun yang bener yang mana? Saya berpihak kepada orang yang tidak gini. Arep ngopo kowe? Mergo gak duwe driji. Karena enggak punya jari-jari. Kamu itu berdebat soal berdebat soal itu kan menyakiti hati orang yang enggak punya ini. Kamu itu bagaimana? Nanti ada jaran kepang, barongsai, haram itu, haram. Terus kan mangan beling. Wah, mangan beling, sembrong pangan. Saya pernah itu soalnya. Mangan sembrong, kriuk. Silet tak makan set. Saya di Amerika, di Filipina lama saya. Kalau cari duit pakai pura-pura mabuk, mangan sembrong gitu ya. Terus wah, banyak orang ngasih duit, lumayan aku bisa pulang ke Indonesia. Terus wah itu bekerja sama setan, buktinya bisa mangan beling. Loh kamu kok tahu kerja sama setan? Kamu berarti pernah, ayo. Kok kamu tahu kalau itu kerja sama setan? Kamu punya pengalaman, kamu punya ilmu, kan kamu nggak tahu apa-apa. Dengan setan apa tidak kan kamu nggak tahu apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? Ono meneh, itu haram. Gini loh, orang ini nggak bisa makan nasi, nggak bisa beli, terus terpaksa mangan beling. Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkusan nasi. Bukan mengharamkan dia, gitu loh. Nggak pernah ngasih makan, marah. Kan gitu orang-orang ini. Ya, jadi Bapak sekalian, tolong di sini tidak ada pertengkaran fikih.
Umpamanya taraweh ada yang 23 rakaat dengan witirnya, ada yang 11 rakaat. Di sini berapa? Kalau ada yang ingin 23, begitu 8 rakaat Anda minggir, Anda terusin sampai 20, terus witir sendiri. Tidak masalah toh. Kalau di sini 23, ya, begitu 8 rakaat Anda minggir, Anda langsung witir. Kan gitu. Tidak ada masalah. Syukur disepakati wong 23 ya boleh, 11 ya boleh. Kamu tahu asal usulnya kok 23? Itu bid'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sholat sebagaimana Rasulullah 11 rakaat. Tapi setelah sholat karena cepet kan, sekarang itu sholat speedy di mana-mana. Remnya 7 GB atau cowopet. Alif lam mim Allahu akbar. Nun Allahu akbar. Jadi suratnya mek sak huruf. Nun, alif lam mim, alif lam ra. Wes cowopet sembayangi. Selesai tarweh, terus main-main nih teman-teman, nggak ada kerjaan. Ono sing gaple, ono sing remi, ono sing nang kafe gitu ya. Sama Umar gini, tak dawakno ae, berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 23 rakaat. Jadi itu idenya bukan ide Nabi Muhammad, itu idenya Umar. Kenapa? Boleh bang sholat sunat aja kok. Mau 350 rakaat sak karepmu kok nek kuat. Nggak ada masalah. Gitu loh. Nah itu jangan diperdebatkan. Nggak apa-apa 23 monggo, 11 monggo. Syukur jamaah. Bapak gimana ini sekarang 11 apa 23? Ada yang menjawab ya sudah 11 saja wong keset kabeh. Ada yang 23 enggak kuat saya, enggak apa-apa. Atau sehari 11, sehari 23. Bisa juga. Tapi harap siap-siap pas 23 jamaahnya sak baris. Pas 11 rodok 3 baris, 4 baris. Jadi semua ada resikonya. Dan tolong jangan bertengkar soal fikih, karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Tidak ada masalah, jangan bertengkar. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak itu nomor 1. Bahwa Anda sholat atau tidak sholat, tidak usah diawasi. Ibarat warung, biarin itu wajannya pakai merek apa, gorengnya itu ngene tak ngene sakarepe wis. Sing penting sing disugono sehat dan enak, kan gitu. Hidup itu begitu. Oke, terakhir teman-teman sekalian. Ya, saya mau bid'ah wajib. Bid'ah itu apa bu artinya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes dit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipah sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon. Bid'ah. Modar kayak. Listrik, kipas angin, foto, video,
Nggak ada nabi videoan, nggak ada. Twitter, cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti, Facebook berhenti, internet berhenti. Nggak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, nggak ada nabi naik pesawat. Pulang ke Indonesia, beranggang, ngelangi. Beranggang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-nabi dulu pakai celana dalam, cuman kain diubet-ubet karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam. Sholat, misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya, dah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Dah, sholat, sudah, take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Nggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok. Saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lah kowe njur ngopo kowe? Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah, bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh, yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin, refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai ke sananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik, kalau ke masjid Islam.
Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya. Gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku, iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Bener nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan apa namanya? Karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit bolos, Anda tidak Muslim. Benar nggak? Jadi nggak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%. Nggak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim. Dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku Bapak. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah. Kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material. Ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial. Intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno. Itu dekat tempatnya Nurholis Majid, Profesor Nurholis Majid. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Tidak tahu deh berapa berat, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi Bapak-bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin itu rekayasa dari atas. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes tit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada. Dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipah sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon, bid'ah. Modar kayak. Listrik, kipas angin, foto, video, tidak ada Nabi videoan, tidak ada. Twitter, cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti.
Facebook berhenti, internet berhenti, tidak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, tidak ada nabi naik pesawat. Pulang ke Indonesia, beranggang, ngelangi. Beranggang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-nabi dulu pakai celana dalam cuma kain diubet-ubet karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh yaitu rukun Islam, satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam, sholat, ya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya, dah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Dah, sholat, sudah. Take it or leave it, sholat itu Allahu Akbar. Nggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok, saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lakuin jur ngopo kowe. Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah, bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Jadi saya mohon izin, refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun saya ya sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut apa benar sampai ke sananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik. Kalau ke masjid Islam. Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya, gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku,
iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Bener nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan apa namanya? Karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit bolos, Anda tidak Muslim. Benar nggak? Jadi tidak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%. Tidak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim. Dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku bapak. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah. Kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material. Ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial. Intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno. Itu dekat tempatnya Nurholis Majid, Profesor Muhammad. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Tidak tahu deh berapa berat, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi bahwa kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin itu rekayasa dari atas. Itu bukan murni rakyat yang bertengkar. Itu pasti ada maksud-maksud politik. Di belakang maksud politik adalah maksud penguasaan ekonomi. Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia, kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu kan gitu. Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini, tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak. Gitu ya teman sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Awak dhewe buka hati, buka pikiran supaya hidayah Gusti Allah melbu bleng. Ya. Ora dicampuri setan, ora dicampuri medsos. Sebelum kita bicara apapun, sebelum kita ngurusi apa sing kudu didandani, apa sing kudu diperbaiki, apa sing kudu diwaspadai dan seterusnya, ayo memastikan kepada Allah bahwa yang kita minta dari Allah adalah ridhonya. Tidak jaluk 10 menit nganti 20 menit pertama iki jaluk ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat awake dhewe kudu ridho sik. Nek kue dhewe ra ridho karo sing kok alami, karo sing Allah tentukan untuk hidupmu, maka ojo njaluk ridhone Gusti Allah wong kue dhewe ra ridho karo awakmu. Nanti kita hitung apa sing kudu diridhoi, apa sing kira-kira awake sing ngeyel, isih sedih, isih mangkel, isih nesu sak piturute. Karena kalau ridho berarti sudah bebas dari semua itu. Nah, ridho wis ikhlas, wis sumeleh, wis sukun. Yeah. Tentang apa saja yang kudu ditandani karo kudu ditingkatkan apa jenenge pengajian niku ningkatke aji ning urip pengajian dadi ben awake dhewe ora kelangan ngaji ya. Di samping itu juga pengkajian berarti kene kudu
ndelok apa-apa ki sak adil-adile sak cetha-cethane ben ora mangan barang sing racun, ora mangan ora ngombe barang sing marake weteng lara. Nah panganan niku ora ming telo karo kacang karo teh kopi. Apa sing mlebu nang kuping ku ya panganan. Ana panganan sing jenenge informasi, ana panganan jenenge ilmu, ana panganan sing jenenge kahanan. Kuwi kabeh kudu kok kecapi. Aja langsung diuntal, aja langsung dilek. Ana bedane nek jamu anake tikus cindil nika langsung diuntal nggih. Tapi nek mangan sego lak ora entuk diuntal kudu kok kecapi sik. Nah saiki ana ngecapi cara cangkem untu karo ilat, ana ngecapi cara pikiran, ana ngecapi cara ati. Kecapi bener dikecapi. Dimamah. Dadi kabeh kudu kok mamah. Kejaba sing pancen iso diuntal. Nggih. Nah ada mamah cangkem, ana mamah pikiran, ana mamah ati. Nek kabeh urung iso beres, kita mohon kepada Allah supaya melindungi kita dari segala sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, dan masuk ke dalam rohnya kehidupan kita. Coba kita daftari sing disuwunke ridho saka Gusti Allah napa mawon. Apane wae. Dalam hayat maksudnya uripe ya sing rada cetha sing luwih detail apa penggaweane muga-muga diridhoi ngoten nggih. Le milih bojo diridhoi mesem nek wis bojo napa melih dalam apa wae sing wis kok terima dadi ilmu ning ati ning pikiran karo Allah diridhoi. Nek diridhoi Allah engko dadi manfaat. Ngoten nggih. Napa melih aku njaluk telu meneh minimum. Penggaweane, bojone, keluargane, ilmune apa meneh sing njaluk diridhoi. Umure ya ibadahe sing rada gampang-gampang wae ana urip terus kabeh kuwi. Aja kabeh ya sing cetha dodolane ngono ki lho. Sekolahe utange mbone utange. Kowe duwe motor muga-muga diridhoi Allah ngono ya. Lho kabeh aja sing dhuwur-dhuwur tok, sing biasa-biasa sing sehari-hari. Napa melih? Nak tanduran parine nggih muga-muga diridhoi Allah. Nek gak diridhoi Allah gawe apa? Enggak akan ada masa depannya kalau tidak diridhoi oleh Allah. Oke, njaluk loro meneh apa wis? Tanduran parine wis loro meneh. Sing pekerjaan utama jenengan di sini di Jepang kali mencoba kabeh iki. Apa pekerjaan utamanya? Jadi setiap tanduranmu, setiap butir tanamanmu, bukan bulir tanamanmu, setiap tetes air di sawahmu, setiap rerumputan di halamanmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ten nggih. Nek kowe duwe karep apa-apa muga-muga padha karepe Gusti Allah berarti diridhoi oleh Allah. Ngoten nggih? Ya Allah sampean kabulaken niki wong-wong polos niki latihan mlebu swarga dalu niki. Kudu latihan, ku nek ning kono ora iso kowe malah ora lulus kowe ning neraka wae ngono malah piye. Mulane malam ini kita latihan. Ora nek ning swarga ki apa? Ming sing digoleki ming Allah, sing dikangeni ming Allah. Ora duwe kepentingan apa-apa kejaba Allah gitu. Nggih. Malam ini apa kepentingane? Golek bojo ya ora, ya ming lirik-lirik sithik-sithik ya ta. Apa meneh kan dhewe ora duwe pamrih apa-apa to? Apa Ahok Anies lah ora. Nggih ta? Mboten anu ta, bukan merupakan bagian dari pikiran kita malam hari ini. Kabeh pokoke ndolek ridhone Allah ngoten nggih. Kok sing kok gondeli kok klambine Kanjeng Nabi kok ora ganjar.
po sapa bupati ning kene, po sapa liyane, po Gusmus, po aku. Soale sapa sing iso dadi utusane awake dhewe. Ngene, Allah mengutus Rasulullah ke kita. Nek kowe mengutus utusan nang Gusti Allah, sapa sing kok pilih? Sapa? Liyane Kanjeng Nabi kira-kira sapa? Yai guru sapa? Mbak Maimun. Oke, ora apa-apa. Ning saiki sak donya ki mung entuk ngutus wong siji nang Gusti Allah. Kuwi sapa sing kok pilih? Anek aku ora disetujui karo HTI, ora disetujui karo Ansor. Nah, aku ora makili sapa-sapa. Dadi aku ora mungkin dadi utusan. Sapa sing iso disepakati karo kabeh untuk mewakili kita kepada Allah? Orang tua. Orang tuamu ora direstui karo orang tua oleh anak yang lain. Sapa sing kok utus nang Gusti Allah makili kowe? Malaikat. Lah gelem apa malaikat? Malaikatnya jawab, "Raimu ngutus-ngutus aku iki kowe sapa?" Lu masa orang ngerti Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya, rasulnya, nabinya kepada semua umat manusia. Saiki semua umat manusia nek njaluk apa-apa nang Gusti Allah, sing diutus sapa karo manungsa untuk menghadap Allah, sing kira-kira gelem kabeh. Ayo Dek, kowe jawab. Quran. Lah kok doa kok diutus? Kok doa kok diutus piye iki? Menungso Allah kasih utusan ke sini namanya Muhammad, dipercaya. Saiki nek menungso nih sak dunya sak ngalam semesta iki mengutus seseorang untuk menghadap Allah, untuk ngandake atine awake dhewe piye, kuwi sapa? Iki anakku siji ki ora iso jawab iki lho. Sing kok pilih sapa? Jokowi? Nabi Muhammad. Sapa meneh liyane? Nggih mboten? Sapa liyane sapa? Lah iya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya utusan Allah ke kita, tapi juga utusan kita ke Allah. Makanya dia Rasulullah dan Rasuluna. Ya utusannya awake dhewe arep ngomong sapa meneh. Nek arep ngadep Gusti Allah sing iso diandalke untuk nderek lak ning Kanjeng Nabi kene. Dadi nek nderek Gus Dur ya nek ana sing gelem ana sing ora. Nderek aku ana sing gelem ana sing ora. Ning nek nderek Kanjeng Nabi kabeh gelem. Lha ngoten nggih. Makanya gondelane gondelan klambi. Kok gondelan berarti kowe ning ngarepe apa ning mburine apa ning pinggire? Gondelan itu berarti awake dhewe ning mburine. Berarti kowe khalifah. Khalifah itu artinya kowe ning mburine. Kuwi khalifah. Jadi khalifatullah kuwi kowe mlaku mburine Gusti Allah. Nang diwe Gusti Allah karep kene melu. Jadi nek tengen niku yamin, nek kiwa iku shimal, nek ngarep amam, wonge imam, nek mburi khalf, wonge khalifah. Jadi kalau khalifatullah berarti kowe ning mburine Gusti Allah. Nah, sing mburine pas Gusti Allah kira-kira sapa? Urutan pertama. Nah, lagi awake dhewe gondelan Kanjeng klambine Kanjeng Nabi. Kan gitu ya, jelas ya malam hari ini ya. Tuh, oke. Mulane saiki monggo menghadirkan Rasulullah bersama-sama. Tak jaluk Kanjeng Nabi kula suwun ampun ngetok nggih, mungkin ndak do wedi. Pun melebet ten manahe kanca-kanca dulur-dulur kula kabeh. Dadi Kanjeng Nabi hadir di dalam hatimu, hadir di dalam jiwa dan kesadaranmu, kehusukan dan cintamu. Ojo njur ketok tenan. Ku nek ketok tenan kowe malah semaput ya toh. Oke, jadi kita hadirkan Rasulullah, kita mohon Rasulullah hadir pada malam hari ini. Bisa enggak Rasul malam ini misalnya ono selawatan ning kene, ning Menjobo, ono meneh ning Pecangaan, ono meneh ning Magelang, ono meneh ning Ciamis, bareng-bareng beratus-ratus orang selawatan semua menghadirkan Kanjeng Nabi,
Jur Kanjeng Nabi teko sing nang ngendi? Sing ditekani kabeh ditekani karena Kanjeng Nabi sudah tidak terikat pada jasad. Jadi teko nang ngendi wae iso, nggih mboten? Ya ning kene, ya ning kono, ya ning kono. Kaya Allah itu ana ning ndi? Ning jerone awakmu apa ning jaba? Ya ning jero, ya ning jaba. Nek kowe nduding tela kan ngene iki tela. Nek nduding lemah, dudingen lemah. Lemah. Bathukmu. Ini ta? Terus Magelang, dudingo Magelang ning ndi? Sana. Allah dudingen. Ngene ya. Jadi Gusti Allah muter-muter ya. Jadi Allah tidak bisa diukur dengan arah fisik. Lor po kidul, Allah ya lor ya kidul, ya etan ya kulon, ya njaba ya njero, ya toh, ya adoh ya cedhak, diarani adoh ya adoh banget, diarani cedhak cedhak banget, bahkan luwih cedhak timbangane kowe dhewe nang kowe. Piye kuwi? Kowe nang awakmu lah ya cedhak to. Kuwi Gusti Allah luwih cedhak nang awakmu timbangane kowe dhewe. Apik ta kuwi? Rasa bayangke to? Oke. Makanya Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Oke. Ini nanti saya minta Mas atau Bapak Helmi, Gus Ramli dan bapak-bapak yang lain untuk ikut membuka hal-hal yang malam hari ini bisa kita olah untuk menjadi lebih baik. Termasuk teman-teman anak-anakku semua juga boleh mengusulkan sesuatu apa to sing marake prihatin saiki apa sing kudu didandani apa. Apa itu urusan pribadimu, urusan negaramu, apa urusan masyarakat apa piye. Nanti kita omongkan bersama-sama. Aku kirene iki ora arep nggawe pengajian, aku mung melu dandan-dandan menyervis aku iki. Sithik-sithik sak iso-isoku ngono ya. Wong aku iki dudu sapa-sapa, ora melu gawe, ora melu kuwasa, aku iki bagian nimpali tai. Kan gitu. Kono sing ngising, aku sing nimpali kan gitu. Nah, sebelum itu gini, sebelum saya mohon kepada bapak-bapak yang memprakarsai malam hari ini, iki mau ada selawatan bahasane Arab, lagune yo Arab. Ning aja lali itu memang kita pelajari dan kita lantunkan karena kita memang cinta kepada Rasulullah. Ning tetep kudu eling nek ade wong Arab, ade tetep wong Jawa, nggih mboten. Terus sing marake awake dadi wong Jawa iki dudu karepe awake dhewe ning karepe Gusti Allah. Gusti Allah sing marake jenengan lahir ten mriki terus dadi wong Jawa. Nek kowe dikon Gusti Allah dadi wong Jawa ya aja ilang Jawane, aja ninggal Jawane. Mulane ayo saiki di samping kita mengerti Al-Quran, iso moco Arab, iso berlagu Arab, bahkan bisa nyanyi barat segala macam, tapi tetap ayo madeg berpijak tetap sebagai orang Jawa. Ya, mergono wong Jawa kuwi mulane njerono Indonesia. Jadi ojo njur kuwi ngomong kita ini Indonesia bukan Jawa, bener lah ngomong ngono kuwi. Coba saiki dieling-eling. Misalnya no definisi ini, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Bugis, bukan Madura. Apa sing kedua? Indonesia ini ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Madura. Sing ndi? Yang kedua, Indonesia itu dudu Islam, iki dudu negara Islam, iki dudu Kristen, Indonesia iki Pancasila. Sing kedua, Indonesia iki ya Islam, ya Kristen, ya kebatinan, ya pekok, ya ora cetha kae ya ta. Ya ora ana sing ora duwe agama barang, ya kabeh kuwi Bhinneka Tunggal Ika. Sing ndi sing bener? Yang kedua, gado-gado ki ya kentang, ya lontong, ya kubis. Apa gado-gado dudu lontong, gado-gado. Dudu lontong, dudu kubis, dudu kentang, gitu. Sing bener sing ndi? Gado-gado ya apa unsure? Ya lontong, ya kentang, ya kacang, ya. Iki aja salah mikir sebab Republik Indonesia iki kualik pikirane. Mulane kowe saiki dadi bingung ki mergo kualik kuwi negaramu kuwi. Selalu ngomong iki dudu Jawa iki Indonesia. Lah rumangsamu Indonesia iki ana apa ora ana orang Jawa? Gado-gado tanpa kentang, gado-gado tanpa lontong iso apa? Sing jenenge gado-gado kuwi ya lontong, ya kacang, ya kentang, ya kecambah, ya bumbu. Kan gitu.
Nah Indonesia juga begitu, ojo bukan Jawa. Indonesia itu ya Jawa ya Sunda, gaduk dadi siji Bhinneka Tunggal Ika, supaya iso serawung satu sama lain dan saling memberi kekayaan Jawa, Sunda, Madura itu untuk keagungan dan kebesaran Indonesia secara keseluruhan. Ngono ya cara mikirnya ya. Kowe iki dudu kuping. Pancen dudu kuping ning ya kuping ya irung ya meripat ya tangan ya sak piturute sebutan dhewe. Nek wong kalau kita orang Indonesia ini kan kita ini yang akan nolong seluruh dunia. Jadi kalau ada Cina datang seolah-olah menjajah itu karena mereka itu ngungsi. Karena negarane ra cukup wonge kokean ngungsi rene. Demikian juga wong Arab, wong Yaman bareng ngungsi rene. Ya Bib ya. Iya, soalnya sing iso nampung wong sak donya meng Indonesia, sugih semua ada. Dari tambang emas sampai rempah-rempah ono kabeh, wonge yo loman, wonge yo apian kan gitu. Maka seluruh dunia membutuhkan Indonesia untuk menyelamatkan masa depannya. Jadi kadang-kadang bentuknya rada meksa ning janjane kayak menjaluk tulung karo awake dhewe. Gitu ya. Jadi harap ingat Anda harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif, orang sing ombo. Kowe kudu nyegoro kabeh sebab iki engko kabeh mlayu rene. Israel wae engko ilang. Wonge mlayu rene. Rasa nesu kayak putumu dhewe. Kok kowe luwih tuwa mbangane wong Yahudi. Ngono ya. Sak piturute. Ning cilik-cilik kowe iki soalé mangane ora patiya lancar, artinya kono wong gede-gede kowe cilik-cilik ora apa-apa. Ning cilik kan ora penting gede apa cilik, sing penting maine piye kan begitu kan. Kok terus guyu iki lho. Iki cah nom-nom itu pinter-pinter sing ora-ora jebule. Oke, Mas Imam berarti lagu apa ini? Fix You dan Lengeling Siro Menungso. Ya oke. Tepuk tangan untuk Mas Doni sama Mas Imam. Dinggo ngerasake nek awake dhewe wong Jawa ya. Dan itu takdir Allah loh ya, jangan diingkari loh. Nek Allah mentakdirkan iki tak dadake menyan ya tetep dadi menyan, aja njur dielek-elek menyane. Wong kuwi Gusti Allah sing gawe. Mbako barang kuwi sing gawe sapa? Sapa anti tembakau anti Allah, ngono ya. Ya ra? Ya nek arep nganggo bahasane wong saiki lak ngono kuwi nganggo anti-anti. Nek aku janjane halus. Kowe nek macam-macam nang tembakau, nang mbako kowe tak kandhake karo sing gawe lho ya. Kan gitu. Sapa sing gawe? Gusti Allah. Dadi nek mbako kok disia-sia, kuwi berarti kowe mengharamkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Quran sing disebut meng babi karo apa rek liyane? Babi, badang, apa meneh? Asu ya toh, kowe. Ora. Munyuk kowe ora disebut ya. Oh, disebut ning ora untuk haram-haram. Oke. Iki ketoke masalah cilik-cilik ning asal usule mergo salah patrap pada skala yang besar. Dadi misale ngene. Awake dhewe tetep wong Jawa, njur ana wong Arab medayah rene nggawa Islam. Islame kita terima ngono ya. Tapi tetep wong Arabe dayah lho ya. Nggih mboten. Kejaba sing wis manggon kene wis dadi wong Jawa kayak Habib Anis. Dia berbahasa Jawa lebih bagus daripada bahasa Arab. Berarti dia wis wong Jawa. Kan gitu. Demikian juga yang lain, orang barat kesini membawa demokrasi, membawa macam-macam, tetep tapi eling lho kowe tetep wong Jawa. Nek ning Jakarta kae do ora gelem dadi Jawa, kae do dadi wong barat ndelok Jawa. Dadi nek ngomong cara Jawa kaya dayoh nirok-nirokke wong Jawa. Dadi delok ning TV kae. Kae nek ana pembantu rumah tangga dalam adegan apa kae ngomongnya lak dijawak-jawakke. Padahal dhek wong Jawa asline. Ning dhek ora gelem dadi wong Jawa, nirokke wong Jawa. Bagaimana saya tidak boleh kok? Kan itu ngomongnya dijawak-jawakke. Kuwi kemetak cangkeme njaluk dikeplak kuwi. Ya. Kowe iki wong Jawa, diapa-apake wong Jawa. Allah sing mentakdirkan kita menjadi orang Jawa. Aja dadi dayoh. Kowe iki tetep wong Jawa. Wong barat dayoh, wong Arab dayoh, wong Cina dayoh. Kejaba sing gelem dadi ajur-ajar dadi wong Indonesia ning kene. Kan gitu kan? Oke. Itu sebabnya Mas Imam tadi membunyikan
Mas Doni menyanyikan lagunya tamu kita, tapi tetap Mas Doni adalah orang Jawa. Ketika Mas Imam nyanyi eling-eling sira menungso kuwi wong Jawa ngelagokke lagune dhewe. Nah, di sini semua kita aransir, semua kita desain, semua kita racik dadi mamayu hayuning bawana rahmatan lil alamin. Dan itu yang paling pinter kita, sembarang diracik dadi siji sebab kene iki pengalaman karo rempah-rempah. Iso mbayangke ketumbar ki jane gunane apa biyen. Awale nemokke nek tumbar ki apik ki lak dawa ta kuwi. Lombok we biyen pertama kan mesti ora njur pertama kuwi ngerti sambel to. Pertama lombok ana wit-witan lombok kok ceklus kan mesti dibuang to. Wah iki panganane setan iki buang. Akhirnya berabad-abad kayak ora ana wong mangan lombok. Entah bagaimana ceritanya pada suatu hari lombok itu kecemplung gitu, ke masakan kok dadi rada penak iki rada piye-piye ngono. Nah, lama-lama lombok diolah, lama-lama dadi sambel. Sambel lu pirang macem sing kowe ngerti? Kowe tau ngitung ora? Perusahaan Konimax di Belanda itu memproduksi 26 macam sambal. Sing wong Jawa dhewe wis ora ngerti. Piye kuwi? 26 ana sambel gandaria, sambel ulek, sambel korek. Ning kene ana sambel setan. Sambel bledek. Sambel apa?